Komisi Pemilihan Umum kembali melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional pada Selasa siang ini. Dikabarkan akan ada aksi massa tolak pemilu curang di depan gedung KPU. Untuk mengetahui perkembangan informasi aksi massa tolak pemilu curang, sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri di gedung KPU Jakarta. Nabila, selamat siang. Apa sudah ada pergerakan massa di sana? Nabila. Ya, selamat siang, Lia. Saat ini saya berada di depan gedung KPU RI yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dan bisa saya gambarkan situasinya hingga Selasa siang ini belum tampak ada lagi aksi unjuk rasa sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah massa pada Senin 18 Maret 2024 kemarin. Hingga Selasa siang ini situasi di sekitar gedung KPU RI ini masih kondusif, lalu lintasnya di sekitarnya pun masih berjalan seperti biasa kecuali untuk di Jalan Imam Bonjol, lokasi di mana gedung KPU RI berada. Meskipun hingga siang hari ini, Lia, belum tampak adanya aksi unjuk rasa di sekitar gedung KPU, namun bisa saya gambarkan situasinya di depan gedung KPU RI ini tetap terpasang beton ataupun pembatas jalan seperti itu. Kemudian selain juga terpasang beton, ini kalau dari pantauan kami di lapangan juga tampak dipasangi sejumlah kawat berduri dan juga tampak sejumlah personel anggota kepolisian dan juga petugas keamanan lainnya berjaga di sekitar gedung KPU RI yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Memang untuk di sekitar Jalan Imam Bonjol saya berjalan seperti biasa, Lia, tapi kalau untuk Jalan Imam Bonjol khusus di depan KPU ini hingga Selasa siang saya melaporkan saat ini memang belum dapat dilalui. Bahkan bagi para awak media ataupun kemudian juga anggota KPU dan juga para tamu dari KPU ini hanya dapat menurunkan penumpang di depan lokasi ataupun di sekitar lokasi KPU RI ini. Ini saya tunjukkan, ini tempat untuk menurunkan penumpang, artinya tidak bisa menurunkan penumpang depan persis gedung KPU RI karena seperti yang tadi saya sebutkan, Lia, situasinya akses jalannya masih tertutup seperti itu. Dan selain juga hanya dapat menurunkan penumpang di tempat-tempat tertentu saja di sekitaran gedung KPU RI, para tamu yang ingin mengakses ke KPU ini juga kalau dari pantauan kami wajib untuk menunjukkan kartu identitas ataupun kartu tanda pengenal. Artinya ini tidak sembarang orang kemudian bisa masuk ataupun mengakses ke dalam gedung KPU RI. Dan juga tadi tampak ada sejumlah pemeriksaan keamanan seperti itu, ada mesin X-ray untuk memeriksa barang bawaan para tamu. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, Lia, ini Polri mengerahkan sekitar 4.992 personel di sejumlah titik rawan untuk mengamankan proses rekapitulasi nasional pemilu tahun 2024 ini. Dan dari 4.000-an personel yang tadi saya sebutkan, ini tidak hanya di titik gedung KPU RI saja, tapi juga di sejumlah titik rawan lainnya seperti di gedung DPR MPR dan juga di gedung Bawaslu itu sendiri. Pengamanan memang dilakukan untuk mengantisipasi adanya massa ataupun aksi unjuk rasa untuk menanggapi hasil ataupun proses rekapitulasi yang hingga saat ini masih berjalan di gedung KPU RI. Kalau kita melihat kemarin memang ada aksi unjuk rasa, Lia, dan ini massa berkumpul dari Jalan Imam Bonjol ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Namun karena memang depan gedung KPU RI ini telah disekat, kondisinya sama persis seperti yang tadi saya tunjukkan, maka massa hanya dapat menyampaikan orasi dari depan Mes Bank Indonesia. Kemudian rekayasa lalu lintas sendiri hingga saat ini disebutkan oleh pihak kepolisian ini bersifat situasional, artinya juga melihat dengan dinamika yang ada di lapangan. Dan anggota KPU RI, Agus Melas, tadi juga sudah memberikan tanggapan seperti itu terkait dengan beberapa isu. Salah satunya juga sudah pernah memberikan tanggapan soal adanya sejumlah aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada KPU menanggapi proses rekapitulasi dan juga hasil yang kemudian disampaikan seperti itu. Dan menurut anggota KPU RI, Agus Melas, aksi unjuk rasa ini merupakan aksi yang memang biasa dan juga kerap terjadi dalam proses
proses pemilu setiap proses pemilu dari masa ke masa seperti itu. Meski demikian, Agus Melas menyebut KPU selama ini telah kemudian membuka baik itu rapat pleno terbukanya kepada masyarakat untuk dapat menyaksikan langsung. Artinya KPU menyatakan selama ini proses telah berjalan transparan dan juga menyerahkan kepada masyarakat untuk kemudian bisa sama-sama melihat prosesnya yang bisa disaksikan langsung, salah satunya melalui streaming di YouTube channel dari KPU RI sendiri. Dan hingga Selasa siang saya melaporkan ini, Lia, memang proses rekapitulasi masih tersisa di 4 provinsi, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan juga Provinsi Papua Pegunungan. Dan disampaikan oleh Agus Melas pada Selasa siang tadi, hingga siang ini baru panitia pemilihan dari Provinsi Jawa Barat yang sudah tiba di gedung KPU RI dan juga siap untuk kemudian segera melanjutkan rapat pleno terbuka. Tadi masih melakukan sejumlah verifikasi dokumen, sementara untuk panitia dari Provinsi Maluku masih menuju ke gedung KPU RI ini dari bandara, dan untuk panitia dari 2 provinsi lainnya di Papua, baik ini Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan, hingga siang ini saya melaporkan disebut masih berada di Papua, artinya belum tiba di Jakarta. Dan disebutkan oleh Agus Melas ini ditargetkan 2 panitia ataupun 2 provinsi tersebut ini sudah tiba di Jakarta untuk kemudian melanjutkan proses rekapitulasi pada malam hari nanti. Saat ditanyakan kemudian kapankah KPU akan merampungkan seluruh proses rekapitulasi, ada yang menyebut akan dirampungkan hari ini, meskipun memang sebetulnya KPU masih memiliki waktu hingga esok tanggal 20 Maret. Dan disebutkan oleh Agus Melas tadi dalam keterangan persnya, penetapan hasil pemilu ini baru dapat disampaikan setelah seluruhnya rampung proses rekapitulasinya. Dan hingga saat ini KPU juga masih menyiapkan 2 panel yang dapat berlangsung secara bersamaan proses rekapitulasinya untuk efisiensi itu sendiri. Namun sebagaimana yang tadi sampaikan Lia, hingga saat ini baru 2 provinsi saja yang menuju ke arah KPU RI, yakni tepatnya Provinsi Jawa Barat sudah berada di gedung KPU RI dan juga Provinsi Maluku tengah menuju ke gedung KPU RI. Sementara untuk 2 provinsi lainnya ini hingga saat ini memang belum tiba di Jakarta. Situasi lalu lintas saat ini di sekitar gedung KPU RI memang berjalan seperti biasa, memang agak padat seperti itu, tapi memang tidak ada pengalihan lalu lintas kecuali memang di Jalan Imam Bonjol depan gedung KPU RI ini berada. Bisa dilihat situasi lalu lintasnya siang hari ini, Lia, kami juga masih akan terus mengupdate informasi dari sekitaran gedung KPU RI mengantisipasi adanya rencana aksi massa ataupun orasi dari sejumlah elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya langsung di depan gedung KPU RI. Kembali ke studio, Lia. Baik, terima kasih Nabila atas laporannya. Kita sama-sama pantau bagaimana dengan rekapitulasi sekaligus juga aksi massa yang dikabarkan akan berlangsung. Terima kasih Nabila melaporkan dari KPU RI.